Saudara, sekarang kita membahas tentang kitab Maleaki yang merupakan kitab terakhir dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya kelompok nabi-nabi kecil. Jadi di Alkitab itu ada yang ditulis oleh nabi besar seperti Yesaya dan Yeremia, ada pula nabi-nabi kecil, ada 12 dikelompokkan itu. Dalam perjanjian lama dan di tanah. Perjanjian lama itu Alkitab Kristen, sedangkan tanah itu Alkitab Ibrani. Nah, di tanah itu juga termasuk dalam kelompok Neviim atau kelompok nabi-nabi akhir. Nabi-nabi akhir itu akan berakhirnya masa perjanjian lama. Nah, kitab ini membahas kembali mengenai Nabi Musa dan juga terkait dengan Nabi Elia. Nah, konteks kitab ini bisa disamakan dengan kitab Hagai karena waktunya yang berdekatan. Tokoh utamanya Maleaki. Itu waktunya sekitar abad 5 sebelum Masehi, itu jauh setelah kembali dari pembuangan Babel. Jadi tampaknya bersamaan dengan masa filsuf Yunani kuno, semacam Aristoteles, semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, atau para filsuf yang di Yunani, tetapi mereka pada saat ini, orang Israel, ada di bawah penjajahan Persia, yaitu kekaisaran Akhemeniah. Maleaki itu artinya malaikat. Jadi ingat dengar lagu dengar malak menyanyi, ya, malak itu ya malaikat itu, malak, malaikat, utusan. Nah, sehingga artinya ada utusanku, malaikatku, Maleaki dari malak dan bentuk terikat i itu harku. Nah, itulah kitab Maleaki, itu utusanku atau malaikatku, utusan Tuhan atau malaikat Tuhan. Isinya ada 2 bagian, itu Malaikat 1 dan 2. Berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Nah, sedangkan yang selanjutnya, Malaikat 3 dan 4, penghukuman menimpa orang berdosa. Maleaki 1 itu hubungan antar ayat pembuka dalam pasal 1 dan awal pasal 3. Maleaki, utusanku, ku ini besar, itu utusan Tuhan. Malaki merupakan nama nabi yang memberi penegasan dia adalah pembawa pesan dari Tuhan. Begitulah Malaki, utusan Tuhan. Lantas itu tentang judul buku ini yang Maleaki, ditulis oleh Maleaki juga. Dan sesudah judul, isi yang berikutnya adalah tentang kasih Tuhan kepada Israel. Nah, ini sudah tahu kita semuanya. Israel merupakan bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan sejak zaman Abraham dijanjikan dari keturunannya, dan itu Abraham, Ishak, Yakub. Yakub dari keturunan Yakub ini 12 suku bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Namun menolak Esau. Jadi saudara Yakub itu adalah Esau, saudara kembarnya, saudara sulung, direbut hak kesulungannya. Dan Tuhan memberkati Yakub, si Israel itu. Hal ini menunjukkan bahwa Edom itu keturunan Esau, akan dihancurkan dan tidak dapat dibangun lagi. Berbeda dengan Israel yang akan kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, ke tempat yang indah, tenang. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah, senang. Itulah
tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun mereka keluar dari situ, dibuang ke Babel, pembuangan bangsa asing. Namun akhirnya Tuhan mengasihi mereka dan mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Dan ini berlangsung terus secara politis sampai ada munculnya Zionisme Israel. Ada kaitannya dengan hal ini. Namun kita kembali di sini tentang kitab Maleakhi. Nah, sampai bangsa Israel dibuang dan sebagainya itu karena dosa-dosa orang Israel sendiri yang membangkitkan kemarahan, bahkan murka. Jadi murka itu marah yang sangat dari Allah. Padahal Allah itu adalah ayah atau bapak semua orang. Seorang bapak berhak mendapat kehormatan dan kasih sayang. Namun para imam Israel tidak menghormati mereka tidak menghormati Allah Bapa sebagaimana halnya harus dilakukan sebagai umat. Bahkan mereka memandang rendah nama Allah. Mereka tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu yang membuat orang Israel jatuh ke dalam pembuangan. Jadi, betul-betul selalu begitu, naik turun. Berdosa, berobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Itu terus bahkan sampai pada masa sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Seperti itu. Di Maleakhi ini, abad 5 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Mereka masih melakukan hal yang sama. Dan para imam itu tidak belajar. Karena memang itu adalah bangsa, orang yang baru, itu kadang terputus generasi dari sebelumnya. Walaupun sama dari bangsa Israel, tapi orangnya memang berbeda. Generasinya berbeda dari moyang ke anak keturunan. Tuduhan kepada Israel itu yang tidak mau belajar dan tetap memandang rendah Allah dan berbuat jahat itu. Di dalam kitab Maleakhi ditulis dalam bentuk dialog. Lantas ada hukuman terhadap kawin campur dan perceraian. Israel itu punya seorang ayah, yaitu Allah yang menciptakan bangsa Israel. Ini harus diwujudkan dalam sebuah kesatuan. Namun kesatuan ini dikotorkan, ada perkawinan campur dan cerai, kawin cerai. Selalu begitu. Dan orang Israel melakukan kawin cerai ini dengan bangsa-bangsa asing dianggap telah mencerminkan suatu pencemaran terhadap nama Allah. Mereka sudah mencemarkan nama Allah. Karena kita tahu bahwa hubungan suami istri itu ada simbol hubungan Allah Bapa dengan umatnya. Jadi kawin cerai itu kekejian di mata Allah. Karena itu adalah cermin bagaimana umat yang tidak setia kepada sang mempelai laki-laki, Allah Bapa sendiri. Nah, kemudian ada amaran tentang kedatangan Tuhan di kitab Maleakhi. Isinya yang sudah diungkapkan tadi, ada judul, ada kasih Tuhan kepada Israel, dosa Israel, kawin cerai atau kawin campur. Lantas isi yang berikutnya adalah kedatangan Tuhan. Maleakhi mengumumkan tentang kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan itu muncul bersama dengan hukuman yang datang. Namun begitu, Allah tetap menjaga terhadap umat pilihannya. Sehingga tetap setia. Kemudian juga ada pertobatan dan persepuluhan. Mengenai hal ini, ada kemurtatan Israel. Persembahan mereka tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Jadi
perpuluhan itu pada saat itu konteksnya demikian. Dengan melakukan tidak memberi kepada Allah itu, berarti mereka sudah merampas yang milik Allah. Ini di dalam kitab Perjanjian Lama dan Taurat yang menjadi pegangannya. Dan itulah ada pertobatan dan persepuluhan pun itu maknanya. Kemudian isi selanjutnya adalah keselamatan bagi orang Israel. Tetap setia ada yang demikian. Yang tidak setia ada yang demikian. Nah, yang tidak setia tentu akan dibinasakan. Tetapi yang tetap setia mereka mendapat perhatian Allah dan dilindungi pada hari yang dipersiapkan. Karena penghakiman itu pasti datang dan orang takut pada Tuhan sajalah yang akan diselamatkan. Nah, akhirnya di dalam Maleakhi 4 ayat 4 merupakan kesimpulan dari kitab yang pendek ini, dari kitab Nabi kecil bernama Maleakhi atau utusanku, utusan Allah ini. Diakhiri dengan nasihat kepada bangsa Israel yang berisi peringatan-peringatan dan Taurat-Taurat Israel yang mesti tetap harus mereka pegang dan taati.